Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan karunia kepada kita malam hari ini. Allah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kita sudah sampai pada penghujung perkuliahan Agama Islam 1 yang insya Allah hari ini pertemuan ke-15, pertemuan terakhir di semester Gasal 2020-2021. Sebentar ya. Saudara sekalian, hari ini kalau di jadwal presentasinya itu Mbak Francisca, tapi saya lihat Mbak Francisca itu mahasiswa baru ya, yang belum boleh mengambil mata kuliah semester atas. Jadi saya yang akan presentasi secara singkat nanti. Tema kita kali ini tentang sholat. Ya. Setelah kemarin kita mengikuti presentasi Mas Tri tentang toharoh, ya. Baik itu istinja, wudhu, mandi, dan tayamum. Nah, hari ini kita akan memulai untuk ibadah sholat. Nah, yang saya presentasikan nanti sekilas secara lengkap di Google Classroom, teman-teman nanti bisa membaca secara detail ya, terkait dengan perihal pembahasan tentang sholat, terkait dengan berbagai pendapat imam madzhab terkait apakah itu rukun-rukun sholat, kemudian hal-hal lain terkait dengan sholat, karena memang banyak pendapat para ulama. Oleh karena itu nanti secara lebih detail silahkan dibaca di file yang sudah saya upload di Google Classroom. Nah, saya mulai, saudara. Saya tunggu sebentar, saya share screen. Nah, ya. Apakah tampil di layar? Tampil, Pak. Presentasinya sudah tampil ya? Sudah. Ya, tentang salatnya. Baik. Ya, saudara sekalian, kita pembahasan kali ini tentang sholat. Jadi, kalau sholat itu dimaknai secara bahasa, memang sholat sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya doa. Ya. Jadi doa. Itu arti kata sholat. Maka di dalam Al-Quran banyak kita temukan kalimat atau kata sholat dalam arti doa itu. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat. Ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum, dengan zakat itu kamu membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya. Wasalli, dan sholatlah. Maksudnya adalah dan berdoalah atau mendoalah. Alaihim, untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu merupakan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini ada dua kata sholat dengan kata sholli dan sholataka. Ya, sholata. Nah, masing-masing ini bermakna doa. Ya, jadi sekali lagi arti bahasa dari kata sholat itu adalah doa, berdoa. Nah, adapun makna istilahi, secara istilah, sholat itu didefinisikan serangkaian ucapan dan gerakan-gerakan tertentu, ya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, di mana gerakan-gerakan itu adalah merupakan ibadah ritual. Jadi secara istilahi sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu, ya, maksudnya gerakannya bukan gerakan bebas ya, tapi gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, di mana rangkaian gerakan dan ucapan itu merupakan bentuk ibadah ritual. Nah, itu definisi dari sholat itu sendiri. Nah, berikutnya saudara, kapan ibadah sholat itu disyariatkan? Ya, kapan pensyariatan ibadah sholat itu? Nah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu sudah melakukan ibadah sholat ya, sebelum perintah sholat 5 waktu itu. Bahkan jauh sebelum itu, para nabi, para rasul pun juga melakukan ibadah sholat, meskipun syariatnya, tata caranya berbeda ya. Tetapi sholat itu sudah perintah dari Allah sejak zaman dulu kala. Jadi Rasulullah dan para sahabat sudah melakukan ibadah sholat, hanya saja ibadah sholat itu belum seperti sholat 5 waktu yang disyariatkan seperti kita lakukan selama ini, seperti sekarang ini. Nah, baru pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita baca dalam sejarah itu, bagaimana Rasulullah itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ya, di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian melakukan Mi'raj, naik ke langit Sidratul Muntaha ya. Maka sejak peristiwa Mi'raj itulah sholat 5 kali dalam sehari semalam, yang pada awalnya 50 kali, itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa Mi'raj itu dalam sejarah kita bisa menyimak ya, terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun kelima. Tahun kelima sebelum peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, telah difardukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada malam beliau diisrokan 50 sholat. Ya. Kemudian dikurangi hingga tinggal 5 sholat saja. Lalu diserukan, wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan 5 sholat ini sama bagimu dengan 50 kali sholat. Jadi inilah gambaran rekaman peristiwa Isra Mi'raj, di mana pada awalnya sholat yang diperintahkan itu 50 ya, 50 kali sholat. Kemudian ya kalau kita baca sih dalam sejarah atau dalam periwayatan disebutkan Nabi Musa ya menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk minta keringanan. Akhirnya kemudian 5 kali dalam sehari. Nah, itu tentang kapan pensyariatan sholat itu dimulai, yaitu sejak peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga adalah dalil-dalil pensyariatan sholat. Seperti kita tahu bahwa dalam persoalan ibadah itu
maka wajib adanya dalil ya, yang memerintahkan. Kita tidak boleh membuat atau melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan keinginan dan kreasi kita. Karena ibadah itu sifatnya adalah ta'abbudi, kita mengikuti petunjuk. Ya. Karena yang paling tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia terkait dengan cara menyembah yaitu Allah. Maka ibadah ini kita tidak boleh kreatif, berbuat sesuai dengan hawa nafsu kita, membuat-buat atau dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemauan kita. Harus ada dalil, ya. Harus ada dalil. Kaidah fikih mengatakan, ya, al aslu fil ibadati haramun. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Ma la yadullu dalil ala amrihi. Selama tidak ada dalil yang memerintahkan. Maka sholat itu adalah ibadah mahdhah. Bagaimana caranya, kapan waktunya, maka harus berdasarkan atas dalil. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara dalil, maka kewajiban sholat itu ditunjukkan dengan dalil yang qat'i, dalil yang kuat, ya, dalil yang memiliki kekuatan yang tinggi, ya, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan juga ijma. Ijma itu kesepakatan umat Islam sepanjang zaman. Tidak ada satupun yang menolak tentang kewajiban sholat, kecuali orang-orang kafir dan ya, orang-orang sidik. Ya. Nah, sebab semua dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran, Sunnah, itu menunjukkan kewajiban sholat itu secara mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam, yang sudah balik. Bahkan kaitan dengan sholat ini, anak kecil sekalipun juga sudah diperintahkan untuk diajari melakukan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan bahkan orang tua boleh memberikan pukulan yang mendidik, ya, bila anak masih tidak mau sholat ketika dia berusia 10 tahun, ya, meskipun barangkali usia 10 tahun itu belum balik, ya. Jadi ini menunjukkan betapa ibadah sholat itu adalah ibadah yang utama, ibadah pokok, dan tentang kewajiban itu sudah tidak ada keraguan sedikit pun dari dalil-dalil yang bisa kita baca, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun juga ijma umat Islam. Nah, kita lihat secara sekilas. Nanti silakan dibaca secara rinci dalam modul yang sudah saya upload. Misalnya dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya, berkaitan dengan perintah salat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Dan padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam agama yang lurus, dan supaya mereka yuqimus sholata, mereka mendirikan sholat, yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Maka ayat ini dengan jelas ada perintah yuqimus sholata, agar mendirikan sholat. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 3, Al-Baqarah 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini warka'u ma'ar raki'in, sebagian ulama menafsirkan ini perintah agar salat itu dilangsungkan secara berjamaah, ya, karena di sini ada kalimat dan rukuklah beserta atau bersama orang-orang yang rukuk. Nah, inilah diantara dalil-dalil Al-Quran tentang perintah agar kaum muslimin itu menegakkan
mendirikan sholat. Dan masih banyak lagi ya dalam Al-Quran, nanti silahkan teman-teman buka di sana, baik itu aqimus sholata, perintah untuk mendirikan sholat dengan fi'il amr atau fi'il perintah kepada banyak orang, ya. Jadi yang dipanggil itu orang banyak, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43, 83, dan 110, An-Nisa, Al-An'am, dan seterusnya. Di situ ada kalimat aqimus sholata, yaitu perintah untuk mendirikan sholat yang seruan itu kepada orang banyak. Ataupun aqimis sholata, jadi perintah mendirikan sholat dan yang diseru hanya satu orang. Itu juga banyak ada dalam Al-Quran, surat Hud ayat 114, surat Al-Isra, surat Toha, Al-Ankabut, dan seterusnya. Nanti silakan di sana banyak sekali ayat-ayat yang berisi perintah ya tentang sholat kepada kaum muslimin. Nah, berikutnya adalah dalil dari as-sunnah. Ya, kalau tadi kita bahas dari Al-Quran, berikutnya ada dalil dari sunnah. Nah, di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sekali perintah ya tentang sholat ya dengan dalil yang kuat, dalil yang qat'i tentang kewajibannya. Misalnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, pelaksanaan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah ya bagi mereka yang mampu. Nah, maka sholat itu bagian dari bangunan keislaman. Maka dalam hadis yang lain, ya maka barang siapa mendirikan sholat, faqad aqamat din, maka dia mendirikan agama, menegakkan agama. Ya, dalam kebalikannya, waman tarokaha taroka sholah, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamat din, maka sesungguhnya dia telah merobohkan, meruntuhkan agama, karena sholat itu bagian dari bangunan keislaman. Nah, inilah dalil sunnah ya tentang pentingnya sholat dan kewajiban menjalankannya. Kemudian saudara yang ketiga dalil ijma', maka tentu seluruh umat Islam sejak zaman Nabi hingga hari ini telah sepakat tentang adanya kewajiban sholat dalam agama Islam 5 kali dalam sehari semalam. Oleh karena itu, saudara, dengan adanya dalil Al-Quran, dalil sunnah, dan ijma' di atas, maka menjadi lengkap ya dalil tentang kewajiban sholat bagi seorang muslim. Maka mengingkari kewajiban sholat itu termasuk keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan ketika seorang muslim dia meyakini atau mengingkari adanya kewajiban sholat, maka sebagian besar ulama itu memvonis orang itu telah jatuh kafir, ya, telah murtad. Ya. Tapi kemudian nanti perbedaan pendapat apabila ada orang Muslim, ya, meninggalkan sholat, lalai dalam sholatnya, tetapi mereka masih tetap meyakini tentang kewajibannya. Nah, itu kedudukannya masih belum kafir, ya, statusnya adalah orang fasik, orang yang berbuat maksiat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini kita lanjutkan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Saudara sekalian, para ulama sepakat bahwa orang Muslim yang sudah akil balik, ya, akil balik itu sudah tamyiz, beda lagi ya, tamyiz itu sudah mendekati dewasa. Kalau balik itu sudah apa ya, terkena taklif hukum, ya, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, nah, bagi perempuan itu sudah menstruasi, itu sudah balik. Nah, tentang umur ya tidak ada yang memastikan umurnya berapa, ya, tapi ukurannya itu.
kalau dalam agama. Berbeda dengan hukum positif, ya, ukuran sudah remaja itu di atas 18 tahun ya jadi kalau anak-anak itu 18 tahun ke bawah. Baik, kita lanjut. Jadi para ulama sepakat seorang muslim yang sudah akil balik bila meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, maka dia telah dihukumi kafir dan murtad dari agama Islam. Sehingga halal darahnya. Tentu kalau kita bicara halal darahnya ini ya tidak kemudian semena-mena langsung dibunuh, itu tidak begitu ya. Tentu yang berhak melakukan itu adalah pemerintahan Islam. Sementara di Indonesia ini bukan pemerintahan Islam. Nah tentu kalau mereka mengingkari kewajiban sholat, mereka telah murtad dan pemerintah Islam ya melalui mahkamahnya itu bisa memvonis mati orang murtad karena mengingkari kewajiban sholat. Tetapi bila seseorang itu tidak sholat karena malas, karena lalai, ya, sementara dalam keyakinannya masih ada pendirian bahwa sholat itu kewajiban yang harus dilakukan. Jadi intinya dia masih meyakini sholat itu wajib, tetapi dia males, ya. Dia melalaikan dari menjalankan ibadah sholat. Maka orang seperti ini dihukumi fasik atau pelaku kemaksiatan. Dengan demikian, vonis kafir tidak bisa dijatuhkan kepada orang yang meninggalkan sholat karena seseorang baru saja masuk Islam. Ya. Jadi orang yang mu'alaf ya tidak bisa divonis kafir ya, meskipun dia meninggalkan sholat. Ya, atau karena tidak sampai kepada mereka dakwah, itu juga tidak bisa divonis kafir ketika orang meninggalkan sholat karena memang dia belum tahu, ya, belum ada dakwah sampai ke sana. Barangkali ada saudara-saudara kita di pedalaman itu ada yang nggak tahu meskipun mereka Muslim, tapi karena tidak ada atau tidak sampai dakwah kepada mereka sehingga mereka tidak tahu tentang kewajiban sholat. Ya. Maka itu pun juga tidak bisa dihukumi orang itu kafir lantaran meninggalkan sholat karena memang tidak tahu. Nah itu tadi tentang hukum meninggalkan sholat. Jadi ada dua ya yang tidak mengakui tentang kewajibannya itu telah dihukumi kafir, tapi kalau meyakini bahwa itu kewajiban tapi lalai saja itu fasik. Nah berikutnya adalah kapan sholat fardu itu dilakukan. Maka kaitannya dengan kapan tentu berhubungan dengan waktu-waktu sholat. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Nah, saudara sekalian, sholat itu hanya boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka bila sholat itu dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, maka dalam pandangan fikih, sholat itu menjadi tidak sah. Ya, menjadi tidak sah. Kecuali bila ada udzur syar'i yang memang secara syariah bisa diterima, misalnya seperti mengerjakan sholat dengan cara dijamak, ya, tentu ini waktunya bisa dibarengkan dengan sholat lainnya, dengan waktu sholat lainnya. Atau sholat bagi orang yang terlupa atau tertidur, ya, maka pada saat sadar dan mengetahui ada sholat yang dia luput melakukannya, dia wajib mengerjakannya meskipun sudah keluar dari waktunya. Adapun bila mengerjakan sholat di luar waktunya dengan sengaja, dengan sengaja di luar waktunya, ya, dan di luar ketentuan yang dibenarkan syariat, ya maka sholatnya itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu penting kita untuk mengetahui waktu-waktu sholat dan sholat sesuai dengan waktunya. Sebagaimana Allah firmankan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu atau kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Nah, tentang waktu-waktu sholat fardu di dalam Al-Quran, ya, sudah
diberitahukan oleh Allah ya, tentang kapan itu waktunya, meskipun secara detailnya tentu para ahli ilmu falak ya yang akan menentukan. Zaman dulu dengan menggunakan bayang-bayang tombak misalnya. Ya, kalau sekarang sudah dengan perhitungan hisab ya bisa menentukan posisi matahari sekian derajat dan seterusnya, itu bisa menentukan. Yang jelas Al-Qur'an hanya memberikan petunjuk secara umum. Misalnya dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis sholata ya tarafin nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikral lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan yang buruk, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, para mufassirin, ahli tafsir, menjelaskan bahwa yang disebutkan waktu sholat ya, di kedua tepi siang itu maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar, dan pada bagian permulaan malam yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Ya, ini di antara waktu-waktu yang disebut Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut jam berapa gitu ya, tidak. Itu nanti kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai metode penetapan waktu sholat. Nah, dalam hadis pun demikian pula disebut secara lebih detail tentang waktu-waktu sholat. Ya. Yang misalnya dalam hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Ya, saya bacakan terjemahnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihissalam dan berkata kepadanya, bangunlah dan lakukan sholat. Maka beliau melakukan sholat duhur ketika matahari tergelincir. Nah, di sini waktunya sudah lebih detail ya. Jadi beliau Rasulullah itu sholat duhur ketika matahari tergelincir. Kemudian waktu asar menjelang dan Jibril berkata, bangun dan lakukan sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat asar ketika panjang bayangan segala benda sama dengan panjangnya benda itu. Nah, ini kan. Jadi kita punya tongkat didirikan. Nah, panjang bayangan tongkat itu sama dengan panjangnya tongkat. Nah, berarti matahari sudah condong ke arah barat ya. Nah, itu waktu sholat asar. Ya. Kemudian waktu maghrib menjelang dan Jibril berkata bangun dan lakukan sholat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat maghrib ketika matahari terbenam. Ya. Nah, itu waktu maghrib. Kemudian waktu isya menjelang dan Jibril berkata, bangun dan lakukan sholat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya ketika syafaq. Syafaq itu garis-garis merah ya yang sudah menghilang di sisi barat sana. Kalau maghrib itu kan masih ada syafaq yang tampak ya, kemerah-merahan. Tapi kalau sudah isya itu syafaqnya sudah hilang. Itu sudah masuk waktu isya. Nah, kemudian waktu subuh menjelang dan Jibril berkata, bangun dan lakukan sholat. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh ketika waktu fajar menjelang. Lengkap sudah, jadi dalam hadis ini disebut kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, maghrib, isya, dan subuh itu dilakukan dengan petunjuk-petunjuk yang lebih detail daripada yang ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian oleh para ahli dihitung ya, dengan ilmu hisab, dengan ilmu astronomi, dengan ilmu falak, maka kemudian dihitung yang kemudian sampai kepada kita dalam bentuk jadwal waktu sholat. Nah, adapun saudara, di antara waktu-waktu itu ada justru yang sholat itu diharamkan. Ya, kita cepat saja ya. Dalam posisi waktu seperti apa saja sholat itu tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah setelah sholat subuh hingga matahari agak meninggi. Ya. Jadi setelah sholat subuh hingga matahari agak meninggi itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau pas matahari terbit pun juga tidak boleh. Kalau sudah terbit beberapa
menit kemudian itu baru boleh melakukan sholat ba'da subuh. Biasanya ada sholat syuruk, ada sholat duha, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu ketika matahari tepat berada di atas langit atau di tengah-tengah cakrawala. Ya, kalau ukurannya sih tepat berada di atas kepala kita. Jadi waktu istiwa itu juga waktu yang waktu itu tidak boleh kita menjalankan ibadah sholat. Yang ketiga saat terbenam matahari. Yang kedua setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ya, tadi sudah ya. Yang setelah melakukan sholat asar hingga matahari terbenam. Nah, ini waktu-waktu yang tidak boleh kita menjalani ibadah sholat. Dikecualikan kalau memang ada kondisi tertentu ya yang mengharuskan kita menjalankan ibadah sholat meskipun berada dalam waktu-waktu yang dilarang sholat. Contohnya apa? Misalnya kita bangun kesiangan, ya sehingga belum sholat subuh. Maka yang harus dilakukan adalah segera sholat subuh saat bangun tidur dan tidak dikodok, tidak ditukar dengan waktu duhur atau pada esok hari misalnya tidak disauri, tidak disaur waktu-waktu kemudian, tapi begitu bangun ya kita langsung sholat. Ya, tentu dengan wudhu dulu. Meskipun barangkali saat itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Karena habis subuh kan tidak boleh sholat sampai matahari terbit. Tapi kalau kita bangunnya kesiangan, ya tetap harus melakukan sholat subuh meskipun sudah berada pada waktu yang dilarang untuk sholat. Kenapa itu dilakukan? Ya karena dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, beliau dan juga beberapa sahabat pernah bangun kesiangan dan melakukan sholat subuh setelah matahari meninggi. Jadi ini juga pernah terjadi pada beliau, Rasulullah, dan juga para sahabat. Intinya, meskipun berada dalam waktu yang dilarang untuk sholat, tetapi karena ada peristiwa lain ya yang membuat kita terlambat, ya maka sholat wajib ya itu harus tetap dilakukan meskipun waktunya tidak membolehkan itu. Nah, berikutnya saudara, syarat-syarat sholat. Nah, untuk syarat-syarat sholat ini dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib ini ada 3, yaitu Islam, baligh, dan berakal. Beragama Islam, baligh, dan berakal. Itu syarat wajibnya. Jadi kalau orang gila ya tidak kena kewajiban sholat. Ya, anak-anak pun belum wajib sholat. Demikian pula orang-orang non-muslim juga tidak wajib sholat ya. Jadi syarat wajibnya itu harus muslim, ya, baligh, dan berakal. Sementara syarat sahnya sholat, artinya kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat itu menjadi tidak sah. Maksudnya begitu ya. Ada 5. Yang pertama adalah mengetahui bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa sholat itu ya harus dilakukan pada waktunya. Sehingga kalau seseorang itu tidak mengetahui waktu sholat, artinya dia sholat sebelum waktunya, maka tentu sholatnya menjadi tidak sah. Yang kedua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Saya kira teman-teman sudah bisa membedakan antara najis dengan hadas ya. Jadi kalau hadas itu hukmi, ya. Kalau najis itu aini, ya. Kalau hadas itu tidak kelihatan, kalau najis itu yang kelihatan. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Jadi cara bersucinya dengan berwudu atau mandi janabat atau tayamum. Ya, misalnya kita kentut, ya keluar mani, berhubungan suami istri, ya, itu kan berhadas. Nah, itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Ya, kemarin najis sudah kita pelajari, ada najis mughaladoh, mutawasitoh, mukhafafah. Maka
Agar sholat kita menjadi sah, maka badan kita, pakaian kita, dan tempat untuk sholat kita harus bersih dari segala najis. Baik kecil, ya, besar maupun hadis pertengahan. Yang keempat adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat, batasan-batasan aurat saya kira semuanya sudah paham. Dan yang kelima adalah menghadap ke kiblat. Ya, jadi itulah syarat-syarat sholat, baik syarat wajib maupun syarat sahnya sholat. Berikutnya tentang rukun, ya saudara. Rukun ini persoalan yang krusial, persoalan penting ya, karena rukun-rukun ini berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat. Artinya apabila rukun itu tidak kita jalankan, maka sholat itu menjadi juga hukumnya tidak sah juga. Ya. Nah, di layar sudah saya tampilkan tabel tentang berbagai gerakan ataupun bacaan di dalam sholat. Apakah itu termasuk rukun atau tidak, itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, umumnya kita orang Indonesia itu bermadzhab Syafi'i, maka nanti teman-teman bisa lihat di situ mana yang rukun dan mana yang bukan menurut Imam Syafi'i, ya, atau madzhab Syafi'iyah. Misalnya tentang niat. Niat itu menurut pendapat Imam Hanafi itu bukan rukun. Sementara Imam Malik dan Syafi'i itu mengatakan niat itu sebagai rukun, dan Imam Hambali mengatakan bukan rukun. Ya, nah ini perbedaannya. Jadi niat ini pun juga bermacam-macam. Nanti silakan dibaca di modul, itu lengkap sekali, perbedaan pendapat itu dikemukakan semua. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Menurut Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hambali, mereka semuanya sepakat mengatakan sholat itu termasuk rukunnya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian berdiri, semuanya sepakat itu rukun. Kemudian membaca Al-Fatihah itu rukun. Ya, meskipun berdiri ini ada tambahannya bagi yang mampu ya, bagi yang tidak mampu berdiri boleh sholat dengan tidak berdiri, meskipun berdiri itu rukunnya. Membaca Al-Fatihah ini semuanya sepakat rukun, jadi tidak sah sholat ketika tidak dibaca Al-Fatihah. Kemudian rukuk itu rukun. Nah, kemudian iktidal, ya, sami Allahu liman hamidah, bangun dari rukuk itu bagi Imam Hanafi itu bukan rukun, tetapi bagi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, iktidal itu bagian dari rukun. Untuk sujud, ya, semuanya mengatakan rukun. Duduk di antara dua sujud, ya, itu Imam Hanafi mengatakan bukan rukun, yang lainnya rukun. Kemudian duduk tasyahud akhir, itu semuanya rukun, sepakat ya, mengatakan semuanya rukun. Kemudian membaca tasyahud akhir, itu Imam Hanafi bukan rukun. Membaca sholawat atas Nabi, menurut Imam Hanafi juga bukan rukun. Artinya kalau kita tidak membaca sholawat atas Nabi, ya menurut Imam Hanafi ya sholatnya tetap sah gitu ya. Tapi bagi imam madzhab yang lain itu menjadi rukun. Kemudian salam, ya, Imam Hanafi ini tidak merupakan rukun. Tertib juga tidak merupakan rukun. Tumak ninah juga bukan merupakan rukun. Jadi tumak ninah itu berhenti sejenak antara gerakan-gerakan sholatnya. Jadi kalau menurut Imam Malik, Imam Hambali, ya, tumak ninah itu adalah bagian dari rukunnya sholat. Nah, inilah ya. Silakan. Nanti ini membuka peluang perbedaan di antara kita ya dalam memaknai rukun-rukun baik itu ucapan maupun gerakan sholat. Tentu kalau kita meyakini sesuai dengan yang kita yakini dari pendapat para imam madzhab ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sholat kita. Nah, berikutnya adalah sunnah-sunnah sholat. Di antara kewajiban, rukun, ada syarat wajib maupun syarat sah, kita juga mengenal ada sunnah-sunnah dari sholat itu. Banyak sekali saudara, ada 19. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, itu sunnah hukumnya ya. Jadi
bukan kewajiban tetapi sunnah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini posisinya juga terjadi perbedaan pendapat. Nanti silahkan dibaca juga di modul. Ada yang di bawah pusar, ada yang di antara pusar dan dada, tengah-tengah, dan ada yang bahkan ada di atas begini ya. Nah, jadi begini, ada yang di bawah. Kemudian melihat ke tempat sujud. Jadi pandangan kita fokus ke tempat sujud, itu bagian dari sunnah-sunnah sholat. Kemudian doa iftitah, ya. Allahumma ba'id baini atau kabiro dan seterusnya. Ya, itu juga nanti bermacam-macam bacaan doa iftitah. Yang kemudian kelima mengucapkan amin. Ya. Yang keenam merenggangkan kedua tumit. Yang ketujuh membaca sebagian surat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Itu juga bagian dari sunnah. Kemudian takbir ketika rukuk, sujud, bangun dari sujud, dan berdiri dari sujud. Ya, ketika sujud, ya, bangun dari sujud, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Nah, itu bacaan itu adalah sunnah. Kemudian meletakkan kedua lutut, lalu kedua tangan, kemudian wajah ketika turun sujud, dan sebaliknya ini juga sunnah. Meskipun ini ada perbedaan pendapat, lutut dulu atau tangan dulu. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi. Kemudian sunnah dalam sujud, ya. Nah, yang ke-10, doa di saat duduk di antara dua sujud, ini juga sunnah. Bertasyahud awal, itu sunnah, ya. Jadi tahiyat awal itu sunnah hukumnya. Kemudian yang 15, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Nah, di atas kedua paha. Sholawat kepada Nabi pada saat tasyahud akhir, itu sunnah. Doa sesudah sholawat pada tasyahud akhir, ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu doa pada saat tasyahud akhir. Nah, itu hukumnya juga sunnah. Kemudian melirihkan salam yang kedua, itu juga sunnah. Kemudian menunggu bagi masbuk hingga imam selesai dengan dua salamnya, itu juga sunnah. Jadi kalau kita ketinggalan, ya, kita menunggu nambah itu setelah imam selesai dengan dua salamnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, baru kita nambah, itu sunnah. Jadi ada juga yang belum salam sudah nambah. Kemudian yang 19, khusyuk tadabbur dalam bacaan sholat dan dzikir, itu juga kesunahan di dalam sholat. Nah, yang terakhir, saudara, adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ini juga penting. Nanti secara rinci juga teman-teman bisa baca di modul. Yang pertama, berbicara. Ya, berbicara, kemudian makan dan minum, kemudian banyak gerakan dan terus-menerus. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang kelima, terbuka auratnya secara sengaja. Ya. Kemudian yang keenam, mengalami hadas kecil ataupun besar. Yang ketujuh, tersentuh najis baik pada badan kita, pakaian ataupun tempat sholat. Kemudian yang kedelapan, tertawa. Kesembilan, murtad, mati, gila atau hilang akal. Jadi mungkin pas menjalankan ibadah sholat kemudian meninggal, itu sholatnya menjadi batal. Kemudian 10, berubah niat. Yang ke-11, meninggalkan salah satu rukun dari sholat, itu juga membatalkan sholat. Yang ke-12, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Dan yang ke-13, terdapatnya air bagi orang yang sholatnya dengan tayamum. Jadi ketika kita akan sholat tayamum, karena tidak ada air, tiba-tiba waktu kita sholat, itu datang air. Nah, itu sholatnya menjadi batal. Nah, lantas bagaimana? Ya kita berwudu dengan air itu, kemudian sholat lagi. Gitu ya. Karena keadaan air itu menjadi batalnya sholat yang diawali dengan tayamum. Nah, itulah saudara, 13 hal yang membatalkan sholat. Sedangkan untuk sholat berjamaah dan pernik-pernik tentang sholat ini, nanti silakan teman-teman
mendalami ya secara lebih detail modul yang saya upload di Google Classroom. Ya. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian presentasi kita tentang sholat dan hal-hal yang terkait dengan sholat. Barangkali dari presentasi saya ini ada teman-teman yang ingin bertanya. Monggo, disilahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Oh, monggo, Mas Aji, silahkan. Silahkan, Mas Aji, monggo. Mau bertanya tentang durasi sholat. Ada yang sholat itu durasinya lama tapi menghayati. Terus ada yang durasinya pendek tapi menghayati. Terus pertanyaan, yang sholat mana yang bagus, Pak? Apa yang durasi lama atau yang pendek? Ya, langsung dijawab ya. Ya, sebetulnya soal durasi itu ya sangat terkait dengan bagaimana kita sholat ya. Artinya begini, termasuk tumak ninah itu berhenti di antara gerakan-gerakan sholat itu kalau kita laksanakan secara tertib, itu kan sebetulnya menambah durasi waktu sholat. Jadi sholat itu apalagi tumak ninah itu menjadi rukun, ya sebagian ulama Hambali dan Maliki mengatakan itu rukun, maka menuntut sholat kita itu kita lakukan dengan tenang, ya kita lakukan dengan hati-hati, tidak cepet-cepetan, tidak gerusa-gerusu gitu ya. Itu dari sisi gerakan. Yang kemudian sholat itu ketika kita bisa mentadaburi bacaan-bacaan sholat, ya, memaknai doa kita itu artinya apa toh, sehingga meresapi apa yang kita ucapkan, itu juga otomatis akan membuat sholat kita itu menjadi tenang, ya, tidak cepat-cepat gitu. Sehingga kalau ditanya sholat yang berkualitas yang seperti apa, ya yang dengan sholat itulah kemudian kita mampu membawa diri kita itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut pandangan saya sebagai manusia tentu sholat yang dilakukan dengan tenang, ya hati-hati dengan kekhusyuan itu tentu lebih berkualitas daripada sholat yang dilakukan dengan cepat-cepat, ya seperti orang tergesa-gesa. Nah, itu tentu ya sulit untuk bisa memaknai, memahami, mentadaburi bacaan-bacaan sholat, apalagi memenuhi rukun tumak ninah. Gitu. Menurut saya begitu, Mas Aji. Ya, jadi ya kalau soal durasi waktu panjang dan pendek itu kan terkait juga dengan bacaan ayat-ayatnya atau bacaan surat-surat dalam Al-Qur'annya. Kalau Fatihah itu saya kira standar ya, tapi kalau sholat Rasulullah justru mengajarkan kepada kita ketika sholat berjamaah itu imam yang baik adalah yang membaca surat-surat yang tidak panjang-panjang. Jangan kita memberikan beban yang berat kepada para jamaah, apalagi jamaahnya banyak yang sepuh-sepuh gitu ya, maka bacanya ya surat-surat pendek saja. Ya, jadi baik dan tidaknya itu sangat situasional tergantung dengan seperti apa kita melakukan ibadah sholat. Begitu Mas Haji. Terima kasih, Pak. Ya. Ada satu pertanyaan lagi ya, Pak? Boleh, silahkan. Jadi semisal sholat terkadang pikirannya itu kemana-mana, Pak. Jadi memikirkan yang lain itu kan membuat sholatnya tidak fokus. Terkadang rokaatnya kurang, terus kelebihan karena pikirannya kemana-mana, Pak. Itu caranya gimana, Pak, supaya sholatnya lebih fokus dan pikirannya kemana-mana? Ya, jadi memang untuk mencapai sholat khusyuk itu tidak mudah ya, butuh upaya kita, termasuk doa-doa kita, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Jadi agar kita ini diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadah. Karena menjalankan berbagai macam ibadah, termasuk di dalamnya sholat itu tidak mudah untuk mencapai sholat khusyuk. Bahkan terkadang kita kehilangan kunci, itu ketemunya waktu kita sholat. Kunci motor, kunci rumah, waduh dicari di mana-mana nggak ketemu. Begitu sholat malah kelingan, tadi tak taruh di
bawah bantal atau di mana gitu. Nah, ini menunjukkan betapa sholat itu tantangannya besar. Dari mana tantangan itu? Ya sesungguhnya bisa dari diri kita sendiri dan juga dari eksternal, ya. Bisa jadi kita tidak mempersiapkan sholat kita dengan baik dari sisi pakaian kita, dari sisi tempat sujud kita, tempat sholat kita, ya, dari sisi kebersihan badan kita. Bahkan sholat kita itu bisa jadi tidak fokus gara-gara sajadah kita tidak kita cuci sekian bulan misalnya, sehingga ketika sujud itu baunya bisa mempengaruhi konsentrasi. Atau kita oleh lingkungan kita terpengaruh, misalnya waktu kita sholat di depan kita ada pakai kaos dagadu itu ya, yang tulisannya siap situ, yang baca tulisan ini monyet misalnya, itu kan kita jadi kehilangan fokus juga, faktor eksternal gitu ya. Atau lingkungan sekitar kita, tempat kita untuk sujud, untuk sholat itu penuh dengan ya gambar-gambar, dengan lingkungan dan situasi yang tidak mendukung untuk khusyuk. Itu gangguan-gangguan dari sisi diri kita ataupun eksternal. Termasuk yang tidak kalah hebatnya adalah gangguan dari makhluk jin, ya, ataupun sering kita dengar dengan bisikan setan, baik setan berwujud jin maupun manusia, yang itu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis disebutkan akan selalu menggoda kita, ya, akan selalu menggoda kita, ya, kaitannya dengan ibadah sholat. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan ketika engkau akan sholat, kamu kok merasa seperti buang angin, maka ingatlah itu adalah termasuk bagian dari godaan setan. Dan angin itu benar-benar ada pada dirimu ketika kamu merasakan baunya dan mendengar atau merasa ada mendengar suaranya. Kalau tidak, itu hanya bisikan-bisikan setan saja. Jadi memang banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau kita ingin sholat kita itu bisa khusyuk, ya, bisa khusyuk. Butuh persiapan juga, ya, butuh persiapan dari sisi fisik maupun dari sisi psikis, mental kita, agar sholat kita semakin bagus. Begitu Mas Haji, kaitannya dengan sholat. Jadi Pak Toha, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, oke. Barangkali yang lain? Ini yang ikut 7 orang ini ya, yang lainnya nggak pada masuk ya.